وصحابته الغر الميامين والسائرين على نهجه القويم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. Berbagi para ikhwan, akhwat, begitu pula kepada abna almarhum Habib Abdurrahman bin Saleh bin Hashim Al-Habsyi, begitu pula kepada seluruh kerabat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sahibul Bait Sayyid Abu Bakar bin Abdurrahman bin Saleh Al-Habsyi wa ikhwanu. Ada pula Al-Imam Syafi'i di sini. Ada Ustaz Fauzan, Ustaz Heri Burdi. Alhamdulillah, ikhwan kita semua. Kita mendengarkan doa dari bersama-sama yang dipanjatkan untuk orang-orang yang mendahului kita semua. Kita yang hidup merasakan tersentuh dengan doa tersebut. Sedangkan mereka, itulah harapan mereka satu-satunya saat ini di samping amal yang mereka lakukan. Mereka tidak mampu lagi beramal, di mana mereka telah ditutup. Sedangkan kita yang hidup masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama untuk bertobat dari kesalahan kita, memperbaiki diri kita, mempersiapkan bekal untuk menghadap hari akhir nanti. Di samping kita mendoakan juga orang-orang yang menjadi sebab kelahiran kita ke dunia ini, orang-orang yang juga memiliki andil dalam pendidikan kita. Ini merupakan hari sekalian hal yang penting mesti kita perhatikan. Adapun harta, kedudukan, gelar, kebesaran nama, semua ini hanya merupakan mazahir duniawi yang tidak akan menolong kita, malah akan menjadi beban bagi kita di hari akhir. Dalam kesempatan singkat ini saya akan membacakan hanya beberapa ayat dari surah Al-Insyiqaq. Mudah-mudahan bisa menjadi peringatan buat saya pribadi, membuat saya hari sekalian banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri dan memperbanyak amalan-amalannya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman setelah kita bersama-sama membaca na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un syaqqat wa adzinat bi rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa tasawwat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita apa-apa yang akan terjadi di masa akan datang. Allah gunakan kata idza, kemudian masuk kepada kata kerja dalam bentuk past tense atau masa lampau untuk menjelaskan bahwa ini merupakan hal yang pasti akan terjadi dan tidak akan lama. Apabila langit mulai terbelah, berkeping-keping, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, bukan kejadian yang terjadi tanpa direncanakan, tapi langit pada saat itu telah mengakhiri peranan, dia mengakhiri tugasnya dan dia melaksanakan perintah Allah karena dia diciptakan untuk masa tertentu. Itulah merupakan langit yang menjadi atap bagi kehidupan dunia kita semua. Wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi, Allah Subhanahu wa taala katakan wa alqat ma fiha wa takhallat, dan dia akan memuntahkan seluruh isinya yang dulu diburu dikejar oleh manusia, emas, perak, berbagai macam kekayaannya, semua mengalir di hadapan mereka pada saat tersebut, sedikit pun tidak menarik perhatian mereka. Wa adzinat bi rabbiha wa huqqat, ternyata dengan patuh dia mendengarkan perintah Tuhan sebagai pertanda berakhirnya kehidupan dunia dan berganti era yang baru, berganti era kehidupan yang baru dengan dimensi yang baru yang berbeda dengan kehidupan dunia, sebagaimana firman Allah
Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahi al-wahidil. Ketika bumi yang kita diami digantikan dengan bumi yang baru, begitu pula langit digantikan dengan langit yang baru. Semua berdiri di hadapan Allah, tidak ada satupun yang tersembunyi dari amal mereka. Yauma idin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Pada hari tersebut kalian semua dibariskan, dihadapkan di hadapan Allah, tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun yang kita sembunyikan, kita rahasiakan, semua nampak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru pada hari tersebut kita menyadari betapa sempitnya pandangan hidup kita dalam kehidupan dunia yang mengabaikan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya diterima dengan penuh rasa gembira. Dia membawa kitab yang berisikan catatan amalnya. Setiap dia berjumpa dengan kerabatnya, keluarganya, kenalan yang dikenalnya, dia pertunjukkan kitabnya. Ha umqra'u kitabiyah, silahkan kalian lihat kitabnya. Ini merupakan gambaran yang mirip seorang yang lulus dari ujian dengan angka yang tinggi, ditunjukkan kepada orang tuanya, ditunjukkan kepada orang di sekelilingnya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabah. Dulu aku telah menduga bahwa aku akan menjumpakan hisab. Kalau hanya menduga akan menjumpai hari hisab membuat dia sukses, bagaimana orang-orang yang betul-betul setiap harinya yakin akan hari tersebut? Inni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah. Ini ditempatkan dalam kehidupan, bukan hanya dia yang bahagia dibawa, sampai kehidupannya pun bahagia menyambut diri. Fahuwa fi 'ishatin. Tapi ada manusia hidup di tengah istana yang megah, bergelimangan harta benda, memiliki hiasan dunia setiap saat yang selalu tampil di hadapannya, tapi ternyata kehidupannya tidak bahagia dengan diri, tidak menyambutnya, hingga membuat semua itu menjadi siksaan buat dia. Fahuwa fi 'ishatin fi jannatin 'aliyah, di taman-taman surga yang indah, permai tinggi, memandang ke segala penjuru, hingga membuat kenikmatan begitu indah tanpa sedikit pun sesuatu yang mencemari mengeruhkan hati. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyam fi jannatin qutufuha dan tersedia berbagai macam buah-buahan yang ada pada pohon-pohonnya dalam keadaan tersedia. Begitu dia menginginkan buah tersebut akan mendekat menghampiri dia. Qutufuha dan di mana buah-buah tersebut berada pada jangkauan tangan. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kamu makan minum dalam keadaan senang tanpa gangguan. Semua merupakan hasil dari amal yang kamu lakukan di masa yang lalu. Tapi sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabi. Adapun yang menerima kitabnya dengan tangan kirinya sambil membelakangi badannya, pada saat itu dia akan menjerit melolong mengatakan, coba seandainya aku tidak diberikan kitabnya. Ya laitaha kanatil qadiyah. Coba seandainya kematian mengakhiri segala-galanya. Ma'agna anni maliyah. Hartaku yang kukumpulkan tidak berguna lagi. Halaka anni sultaniyah. Jabatan, kedudukan, kebesaran yang dulu aku banggakan, ternyata semua hancur, runtuh, sirna, tidak berguna. Malah menjadi beban yang berat buat diri. Kalau seandainya kita perhatikan hadirin sekalian, saya mendengarkan sebuah dialog antara seorang tokoh yang saya anggap tadinya berjuang di jalan Allah, salah satu tokoh yang bergerak ya, sebagai seorang aktivis Islam dan cukup dikenal, berdialog dengan seseorang. Dia mengatakan hampir saja ketika Soeharto yang selesai itu tinggal sedikit lagi untuk menjadi presiden, tapi memang nasib saya ketika mendengarkan ucapan dia, saya merasakan orang ini begitu kemaruk ambisi terhadap kedudukan yang luar biasa. Padahal belum tentu kalau diberikan dia mampu untuk menjalankan amanah.
Kalau kedudukan dikejar, diburu untuk kepentingan dunia dan dirinya, wa'iyadzubillah, akan menjadi bencana besar buat dirinya di hari kemudian. Dia menyesal dirinya, kenapa? Tinggal selangkah lagi dia menjadi presiden. Padahal Allah selamatkan dirinya. Mungkin kalau dia menerima jabatan tersebut, yang akan turun laknat dan kutukan atas dirinya. Khuduhu faghulluhu thummal jahim sallu. Lalu dengan tegas Allah katakan, ambil orang ini, kemudian lilit, dirantai bersama-sama rombongan dan teman-temannya, fi silsilatin nar'uha sab'una dira'an fasluha. Di rombongan bersama-sama, teman kerja dia, ini dan dirantai kemudian dicampakkan dalam api. Nah, kelanjutan dari suratul Insyirah, tadi manusia diingatkan oleh Allah, ya ayyuhal insan, wahai manusia. Ini peringatan menunjukkan kasih sayang Allah terhadap kita. Bagi sebagian orang membuat dirinya tidak nyaman. Tapi bagi orang yang beriman, yang merasakan kehidupan dunia merupakan kehidupan yang singkat dan fana, kesenangannya pun penuh dengan berbagai macam yang mengerikan, dia akan merasakan ini hiburan buat dirinya. Innaka kadihun ila rabbika kadhan fadila. Sesungguhnya kamu, wahai manusia, jalan tersiok-siok di atas muka bumi dengan penuh keletihan, kelelahan. Jangan kamu anggap hanya yang miskin, yang papa, yang menderita, bahkan yang kaya, yang berkedudukan, hidup mereka sepenuhnya penuh dengan penderitaan. Kamu lihat mereka tertawa senang, padahal mereka tidak dapat tidur dengan nyaman. Mereka tidak dapat betul-betul menikmati apa yang mereka dengan nyaman. Kenapa? Karena tangan mereka berlumuran kejahatan. Hati-hati mereka dikuasai oleh kecintaan pada dunia, dan dunia tidak pernah setia kepada yang dicintai. Dunia hanya akan melayani orang-orang yang melayani Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka kadihun ila rabbik. Kamu berjalan menjalani kehidupan kamu dengan susah payah, pada akhirnya kamu akan menghadapi Tuhan. Famulahi. Suka tidak suka, kamu akan menghadap ke hadapan Tuhan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, dia akan dihisab dengan segala kemudahan, dosanya diampuni, kebaikan dilipat gandakan. Allah bukakan pintu rahmat dan surganya, bahkan bukan hanya di akhirat, di dunia pun Allah berikan kedamaian, ketenangan dalam hidup. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Setelah perpisahan di dunia dari keluarganya, Allah satukan kembali suami, istri dan anak-anaknya, sebagaimana doa para malaikat, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Ya Allah, masukkan mereka semuanya bersama orang-orang yang soleh dari pasangan-pasangan mereka, ayah, ibu mereka, anak-anak mereka. Ini merupakan doa malaikat untuk mereka-mereka yang betul-betul berjalan di atas jalan Allah. Di saat mereka tergelincir, mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Adapun yang diberikan kitab dengan tangan kirinya sambil membelakangi, yang terdengar dari mulutnya wa thubura, artinya Allah binasakan kami, Allah binasakan kami, akhiri kehidupan kami. Wa thubura innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an la yahud. Dulu dalam kehidupan dunia, hidupnya hanya bersukaria, dan dia beranggapan dirinya tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah bersumpah, fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna sabaqan. Aku bersumpah demi cahaya merah di waktu senja, setelah terbenamnya matahari. Kemudian di saat bulan dari mulai sabit menuju saat purnama, dan malam hari yang gelap gulita menyelimuti angkasa, ketahuilah kalian tidak akan berdiam dalam satu keadaan. Kalian akan beralih dari tahap, berpindah kepada tahap yang lain, tiba di mana kalian akan mengakhiri hidup kalian. Sebagaimana bulan mencapai saat purnama, juga akan tiba saatnya bulan akan menyabit sedikit demi sedikit, kemudian hilang, berganti dengan yang baru. Tapi sayang, baru bukan kehidupan kita, kehidupan orang-orang yang datang setelah kita. Sedangkan yang kita bawa adalah amal-amal yang kita perbuat sepanjang hidup. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang mendahului kita dengan keimanan, membutuhkan doa kita. Oleh karena itu, alangkah indahnya
Kalau kita sebelum berdoa untuk anak kita yang kita lahirkan, kita doakan orang yang melahirkan kita, yang menjadi sebab kelahiran kita ini. Ini yang harusnya kita lakukan. Dan ini wasiat dari Allah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Hak mereka setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita doakan anak kita yang kita besarkan, yang kita berikan nafkah, jangan lupa kepada orang tua kita, melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang memberikan nafkah kita. Wajib sebelum kita berdoa untuk mereka, kita berdoa untuk orang-orang tua kita, mengetahui kita dalam kehidupan. Mudah-mudahan mereka mendapatkan ampunan, dan pada saat kita meninggal dunia, anak kita juga mendoakan yang sama. Dan dengan doa kita untuk orang tua kita, kita juga mendapatkan doa yang sama dari para malaikat untuk kita. Amin. Amin ya Rabb. Demikianlah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun senangnya kita di dunia, sebenarnya kita berjalan dalam kehidupan dunia dengan susah payah. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Mari bersama-sama kita berbekal untuk hari akhir dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang yang kita doakan pada hari ini bersama-sama Allah ampuni dosa mereka, angkat derajat mereka, tempatkan mereka di surga. Orang-orang tua kita semua, sedangkan yang hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa mereka, luruskan amal mereka, perbaiki apa-apa yang masih belum baik dan sempurnakan kebaikan mereka. Jadikan mereka orang-orang yang berjuang dengan tulus di jalan Allah, bukan menginginkan kehidupan dunia dan isinya yang fana. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita selesaikan.